Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Perkenalkan, nama saya Asrul. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Kendari. Nah, adapun program studi saya yaitu Pendidikan Agama Islam semester 2 dengan NIM 2024 01 01 01 305. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fikih ibadah dengan dosen yang saya hormati yaitu Ibu Rashmadani SSE MH karena telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah materi yaitu mengenai ibadah dan ruang lingkup. Baik, sebelum kita memasuki inti dari pembahasan ini, kita harus mengetahui dulu apa yang melatar belakangi materi ibadah dan ruang lingkup tersebut. Jadi ibadah ini merupakan inti dari kehidupan seseorang muslim. Segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencangkup aspek kehidupan lainnya seperti bekerja, menuntut ilmu, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Selanjutnya ada pengertian ibadah. Secara bahasa, kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang berarti yaitu ibadah, kepatuhan, ketundukan, dan penghambaan. Dalam terminologi Islam, ibadah merujuk pada segala bentuk ketaatan dan pengabdian seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesadaran akan ketuhanannya. Selanjutnya ada landasan hukum ibadah. Yang pertama, tauqifiyah. Tidak boleh direkayasa. Semua bentuk ibadah harus memiliki dasar dari dalil yang sahih. Tidak boleh ada ibadah yang dibuat-buat tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada ikhlas, murni karena Allah. Ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah, bukan karena ingin dilihat ataupun dipuji oleh manusia. Dan yang terakhir ada mutabah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua bentuk ibadah harus mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun hadis yang mendukung prinsip ini adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu wa huwa raddun, yang artinya barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada dasarnya atau tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak, dalam artian amalnya tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun tujuan dan hikmah ibadah, yang pertama itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan sarana utama bagi seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan. Yang kedua ada membersihkan hati dan jiwa. Ibadah seperti sholat, zikir, dan dapat membantu menenangkan hati dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga ada menanamkan kedisiplinan. Ibadah dalam Islam mengajarkan kedisiplinan seperti kewajiban sholat 5 waktu
yang mengatur waktu seseorang muslim setiap hari. Dan yang terakhir ada menumbuhkan solidaritas sosial. Ibadah seperti zakat dan sedekah mendorong rasa empati dan kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Adapun tantangan dan pengembangan ibadah di era modern. Seiring dengan perkembangan zaman, ibadah menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kualitas dan konsistensinya dalam kehidupan umat Islam. Globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan gaya hidup modern menjadi faktor yang berkontribusi terhadap perubahan pola ibadah. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan pengembangan agar ibadah tetap terjaga dan sesuai dengan tuntunan Islam. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi mencangkup seluruh aspek kehidupan selama dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan tuntunan Islam. Ruang lingkup ibadah sendiri meliputi hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama, yaitu hablum minan nas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.